Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan materi di pertemuan yang keempat, yaitu dengan judul penilaian dan analisis resiko. Sebelum masuk ke dalam materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Azhara Ramadhani dengan NPM akhiran 010, kemudian ada Pratani Amidharma dengan NPM akhir 039, lalu ada Sinta Widi Cahyani dengan NPM akhir 045, lalu yang keempat ada Tantra Mahesarian dengan NPM akhiran 107, lalu yang kelima ada Afio Aziza dengan NPM akhiran 108. Lalu yang keenam ada Rizka Luciani Ananda dengan NPM akhiran 113. Lalu yang ketujuh ada Zaki Mubarok dengan NPM akhiran 125. Dan yang terakhir atau yang ke-8 ada Lukman Al-Hakim Fuadi dengan NPM akhiran 339. Baik, yang pertama, pada slide kali ini saya akan menjelaskan mengenai importance of risk assessment atau pentingnya penilaian risiko dalam manajemen risiko. Yang pertama, dalam konteks manajemen risiko, risk assessment ini berperan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko yang signifikan bagi organisasi. Artinya, kita tidak hanya sekedar mencatat potensi risikonya saja, tetapi juga menganalisis seberapa besar pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Nah, dari sinilah manajemen itu memiliki dasar yang kuat dalam menyusun strategi dan mengambil keputusan yang lebih rasional dan terukur. Kemudian tujuan utamanya adalah menentukan risiko mana yang paling berdampak pada perusahaan. Karena pada praktiknya organisasi itu tidak mungkin menangani semua risiko secara bersamaan. Oleh karena itu diperlukan proses penilaian untuk memetakan risiko berdasarkan tingkat prioritasnya. Penilaian risiko ini umumnya itu didasarkan pada 3 aspek utama. Yang pertama, pada besarnya dampak yang ditimbulkan apabila risiko tersebut terjadi. Kemudian yang kedua, kemungkinan atau probabilitas terjadinya risiko tersebut. Yang ketiga, efektivitas pengendalian yang sudah ada dalam organisasi. Dengan mempertimbangkan ketiga faktor ini, kita bisa memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat risiko yang sebenarnya. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi, risk assessment ini harus fokus pada risiko prioritas, bukan semua risiko secara umum ya. Dalam proses ini juga dikenal dengan istilah inherent risk, yaitu risiko yang melekat sebelum adanya pengendalian, dan residual risk, yaitu risiko yang masih tersisa setelah pengendalian tersebut itu diterapkan. Jadi perbandingan keduanya ini membantu manajemen menilai apakah pengendalian yang ada ini sudah memadai atau masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi secara keseluruhan, risk assessment ini merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam menentukan respon risiko. Tanpa penilaian yang tepat, strategi pengelolaan risiko bisa tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Lalu selanjutnya terdapat approaches to risk assessment. Jadi pada slide ini tuh kita akan membahas mengenai dari pendekatan dalam melakukan penilaian risiko atau risk assessment ini. Jadi sebelum adanya proses penilaian risiko itu dilakukan, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Nah, pertama itu terdapat manajemen senior biasanya dibuat memimpin proses ini tuh dan memberikan arahan dari atas ke bawah. Jadi biasanya pendekatan itu disebut dengan top down approach. Nah, selain itu, organisasi ini tuh juga dapat melibatkan staf dan manajer departemen lokal untuk mengidentifikasi risiko dari level operasional. Nah, pendekatan ini tuh dikenal sebagai bottom up approach. Nah, secara umum, teknik yang digunakan dalam risk assessment ini harus disesuaikan dengan budaya dan karakter organisasi. Misalnya, apakah organisasi ini tuh lebih efektif menggunakan metode lokal karya atau diskusi kelompok. Nah, atau juga bisa lebih cocok dengan laporan tertulis yang sistematis dan terstruktur. Dengan demikian, keberhasilan dari risk assessment itu sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang dipilih dan kesesuaiannya dengan budaya organisasi. Lalu yang selanjutnya yaitu terdapat approaches to risk assessment. Jadi pada slide ini kita akan membahas mengenai perbandingan antara dua pendekatan utama dalam risk assessment, yaitu top down dan bottom up.
Jadi top-down risk assessment ini dimulai dari manajemen puncak. Nah, kelebihannya itu adalah memberikan pandangan yang menyeluruh terhadap risiko strategis organisasi serta memastikan konsistensi dalam metode penilaian. Namun, pendekatan ini juga memiliki kelemahan karena manajemen mungkin kurang memahami dari detail risiko operasional di lapangan. Sebaliknya, dalam bottom-up risk assessment dimulai dari level operasional. Nah, pendekatan ini itu lebih detail dan mampu mengidentifikasi risiko nyata yang terjadi dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, juga tingkat keterlibatan karyawan juga lebih tinggi. Namun, pendekatan ini tuh dapat terlalu fokus pada detail sehingga kurang memperhatikan risiko strategis secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, dalam praktiknya banyak organisasi yang mengkombinasikan kedua pendekatan ini agar dapat memperoleh gambaran risiko yang lebih komprehensif dan juga seimbang. Jadi di sini saya akan membahas mengenai risk assessment techniques. Jadi secara garis besar, ini adalah metode yang kita gunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko dalam organisasi agar kita bisa mengambil keputusan yang tepat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, di sini itu ada 3 teknik utama yang sering digunakan, masing-masing memiliki kelebihan dan tantangan sendiri. Yang pertama ada questionnaires and checklist. Jadi kita itu bisa menggunakan daftar pertanyaan secara terstruktur untuk memastikan resiko signifikan tidak terlewat. Kelebihannya itu sangat konsisten dan mudah digunakan oleh siapa saja. Nah, adapun resikonya itu kita itu bisa terjebak hanya pada daftar yang ada, sehingga resiko baru yang tidak tercantum mungkin terabaikan. Yang kedua ada workshop and brainstorming. Jadi di sini tuh kita bisa mengumpulkan orang-orang untuk berdiskusi bersama mengenai resiko pada proses utama. Kelebihannya itu kita bisa mendapatkan banyak ide dan perspektif yang beragam. Ya. Ada juga tantangannya, yaitu seringkali diskusi didominasi oleh manajemen senior, sehingga staf lain mungkin sungkan untuk berpendapat. Yang ketiga ada inspection and audit, yaitu ini adalah pemeriksaan fisik langsung untuk mengevaluasi apakah prosedur itu sudah dipatuhi atau belum. Nah, kelebihannya itu adalah data yang didapat itu sangat valid karena berdasarkan bukti nyata di lapangan. Nah, untuk kekurangannya, metode ini itu lebih fokus pada pengalaman historis atau apa yang sudah terjadi, bukan prediksi masa depan. Melanjutkan teknik sebelumnya, kita juga memiliki metode yang lebih teknis dan berbasis data. Nah, 4 adalah flowchart and dependency analysis. Jadi kita itu menganalisis alur proses untuk menemukan komponen kunci dalam organisasi. Nah, metode ini itu memberikan pemahaman yang sangat mendalam atas sebuah proses. Namun kekurangannya itu adalah proses pembuatannya itu bisa sangat detail dan memakan waktu lama. Yang kelima ada crowdsourcing teknologi. Jadi ini tuh adalah pendekatan modern dengan mengumpulkan data resiko melalui platform digital. Jadi prosesnya itu sangat cepat dan inputnya itu sangat beragam dari beberapa lini. Namun kita tuh harus waspada terhadap risiko data yang tidak akurat jika platform disalahgunakan. Jadi kesimpulannya itu secara keseluruhan teknik itu dibagi menjadi 2 pendekatan. Ada pendekatan kualitatif, contohnya adalah analisis SWOT, dan PESTEL yaitu political, economic, sosial, teknologi, legal, environmental. Nah, yang kedua ada pendekatan kuantitatif, yaitu contohnya adalah HASZOP dan FMIE. Jadi itu pendekatan itu jauh lebih terstruktur, namun memang membutuhkan waktu lebih banyak dan keahlian khusus untuk melakukannya. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang nature of the risk matrix atau hakikat dari risk matrix. Risk matrix adalah alat yang digunakan untuk meningkatkan nilai risiko dalam suatu organisasi. Jadi kalau suatu perusahaan menghadapi banyak kemungkinan risiko, kita perlu cara untuk mengukur mana yang paling berbahaya dan mana yang masih bisa ditoleransi. Penilaian risiko ini dilakukan dengan menggabungkan 2 komponen, yaitu pertama likelihood atau kemungkinan terjadinya risiko. Artinya, seberapa sering risiko itu bisa terjadi. Misalnya, apakah sering terjadi, kemungkinan terjadi, sering terjadi, atau bahkan hampir pasti terjadi. Biasanya dalam 10 tahun kita bisa memperkirakan frekuensinya. Kalau hanya 2-3 kali termasuk jarang. Kalau lebih dari 7 kali berarti sering. Dan kalau sampai 9-10 kali itu hampir pasti terjadi.
Kedua, impact atau dampak risiko. Ini menjawab pertanyaan, kalau risiko itu benar-benar terjadi, seberapa besar dampaknya terhadap organisasi. Dampaknya bisa kecil, hanya kerugian ringan, sedang, mulai mempengaruhi reputasi, parah, kerugian besar dan reputasi rusak. Bahkan sampai katastrofik, yaitu dampaknya permanen dan sangat merugikan. Jadi risk metric membantu kita melihat risiko tidak hanya dari kemungkinan terjadinya saja, tapi juga dari seberapa besar dampaknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja risk matrix. Cara kerjanya cukup sederhana. Risiko dinilai berdasarkan rumus likelihood dikalikan dengan impact-nya. Dari hasil itu kita akan mendapatkan level risiko mulai dari yang rendah sampai yang tertinggi. Semakin besar kemungkinan terjadi dan semakin besar dampaknya, maka semakin tinggi juga tingkat risikonya. Risk matrix ini digunakan untuk menentukan risiko mana yang harus diprioritaskan, membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Lalu bagaimana hubungannya dengan ISO 31001? Nah, dalam ISO ini ada dua tahap penting. Yang pertama ada risk analysis, yaitu proses menilai risiko, dan yang kedua ada risk evaluation, yaitu menentukan risiko mana yang harus diprioritaskan. Biasanya dalam satu organisasi bisa ada 100-200 risiko yang teridentifikasi. Tapi setelah dianalisis menggunakan risk matrix, biasanya hanya sekitar 10-20 risiko saja yang menjadi prioritas utamanya. Artinya risk matrix membantu organisasi fokus pada risiko yang benar-benar penting dan berdampak besar, sehingga pengelolaan risk menjadi lebih efektif dan terarah. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risk perception atau persepsi dari risiko. Jadi definisinya dari perception sendiri adalah bagaimana individu itu atau kelompok memahami ataupun menafsirkan dan juga menilai suatu dari risiko tersebut. Nah, dalam teori manajemen risiko itu biasanya diukur berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Namun, dalam prakteknya itu manusia tidak selalu menilai risiko itu secara objektif berdasarkan data statistik. Jadi, persepsi risiko itu dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial. Misalnya, risiko yang bersifat tidak sukarela seperti polusi cenderung lebih menimbulkan kekhawatiran dibandingkan risiko yang dipilih sendiri seperti olahraga ekstrim. Hal ini karena manusia itu merasa memiliki kontrol terhadap risiko yang mereka pilih. Selain itu, risiko yang dianggap tidak adil distribusinya tidak dapat dihindari dengan tindakan pribadi atau berdampak pada kelompok rentan, seperti contohnya ada anak-anak dan juga ibu hamil. Itu juga cenderung menimbulkan kekhawatiran yang lebih besar. Nah, risiko yang berasal dari aktivitas manusia itu seringkali dinilai lebih berbahaya dibandingkan risiko alami, meskipun tingkat bahayanya itu mungkin sama. Demikian pula dengan risiko yang berdampak tersembunyi dan juga jangka panjang seringkali itu menimbulkan rasa takut yang lebih besar. Hal ini itu menunjukkan bahwa dalam proses risk assessment itu penting untuk memahami bahwa persepsi risiko itu tidak selalu sejalan dengan analisis teknik. Nah, oleh karena itu komunikasi dari risiko itu menjadi bagian yang sangat penting dalam manajemen risiko. Baik, untuk selanjutnya di sini ada perbedaan dari persepsi risiko di dalam organisasi. Jadi di dalam organisasi sendiri itu perbedaan persepsi risiko dapat terjadi karena setiap level manajemen itu memiliki tanggung jawab dan juga sudut pandang yang berbeda. Nah, manajemen puncak itu biasanya melihat risiko itu dalam konteks strategi seperti contohnya ada dampaknya terhadap pencapaian tujuan jangka panjang, reputasi perusahaan, dan juga keberlanjutan bisnis. Sementara itu, manajemen menengah lebih fokus pada risiko operasional yang dapat mempengaruhi proses kerja dan pencapaian target jangka pendek. Pada level teknis atau operasional, risiko itu sering dipahami sebagai potensi gangguan terhadap aktivitas sehari-hari atau kegagalan sistem dan prosedur. Perbedaan dari perspektif ini itu bukanlah suatu masalah, tetapi justru menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik. Dengan melibatkan berbagai level dalam proses penilaian risiko, organisasi itu dapat memperoleh gambaran risiko yang lebih komprehensif.
Pendekatan ini itu juga meningkatkan kualitas komunikasi risiko, memperdalam pemahaman terhadap sumber risiko, serta membantu dalam merancang pengendalian yang realistis dan dapat diterapkan. Namun demikian, untuk menghasilkan penilaian risiko yang lebih akurat, organisasi itu memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aktivitas bisnisnya, serta komitmen waktu dan juga sumber daya yang memadai. Selanjutnya menjelaskan mengenai attitude to risk. Nah, apa itu risk attitude? Nah, risk attitude itu adalah pendekatan jangka panjang organisasi terhadap risiko. Ini menunjukkan bagaimana organisasi memandang risiko dan beberapa besar risiko yang bisa diterima. Setiap organisasi itu memiliki karakter berbeda. Ada yang cenderung berhati-hati atau risk averse, dan ada yang lebih berani mengambil risiko atau risk agresif. Nah, kemudian ada juga risk matrix. Nah, risk attitude itu biasanya digambarkan dalam bentuk risk matrix yang terdiri dari dua sumbu. Yang sumbu pertama yaitu dampak atau impact dan kemungkinan terjadi atau likelihood-nya. Nah, dari kombinasi keduanya ini, dari dampak atau impact dan kemungkinan terjadinya atau likelihood ini, risiko dibagi menjadi beberapa zona, seperti yang sudah ditulis di PPT ini. Kemudian ada 4 zona risiko. Yang pertama itu zona comfort zone, yaitu risiko kecil yang masih dapat diterima. Nah, kemudian ada cautious zone. Nah, perlu perhatian tapi masih bisa ditoleransi. Yang ketiga ada concern zone, yaitu butuh pertimbangan manajemen. Dan yang keempat itu ada critical zone. Ini itu risiko serius, perlu prioritas utama organisasi. Kemudian ada universe of risks. Nah, universe of risks adalah seluruh risiko yang dianggap signifikan oleh organisasi. Jika organisasi terlalu agresif terhadap risiko, universe of risks bisa menjadi terlalu sempit, sehingga ada risiko besar yang tidak teridentifikasi. Sebaliknya, jika organisasi yang terlalu berhati-hati akan memiliki universe of risks yang lebih luas. Kemudian terdapat pengelompokan risiko. Yang pertama ada low likelihood plus low impact, yaitu dapat diterima. Kemudian ada medium likelihood or impact, itu perlu pertimbangan. Kemudian ada high likelihood plus high impact, yaitu tidak dapat diterima. Kemudian terdapat risk attitude vs risk appetite. Nah, risk attitude berbeda dengan risk appetite. Risk attitude adalah cara pandang terhadap risiko, sedangkan risk appetite adalah seberapa besar risiko yang bersedia diambil untuk mencapai tujuan. Kemudian ada pengukuran dampak risiko yang diukur dari keuangan, infrastruktur, reputasi, dan posisi pasar. Kemudian ada tujuan manajemen risiko untuk mengelola dampak risiko besar terhadap strategi, tactics, operations, compliance, seperti itu. Lalu yang selanjutnya terdapat risk classification system. Jadi pada slide ini tuh kita akan membahas mengenai dari sistem klasifikasi sebuah risiko. Nah, sistem klasifikasi risiko ini merupakan sistem formal yang digunakan organisasi untuk mengidentifikasi di mana risiko itu berada dan siapa yang akan bertanggung jawab atas pengelolaannya. Nah, dengan adanya sistem ini tuh organisasi dapat mengetahui sumber risiko serta menetapkan strategi pengendalian yang tepat. Nah, risiko ini dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria seperti skala waktu dampaknya, sifat risiko, sumber risiko, maupun besar kecilnya konsekuensi yang akan timbul. Nah, dengan demikian, sistem klasifikasi risiko ini membantu organisasi dalam mengkelompokkan risiko secara lebih sistematis hingga proses pengelolaan risiko itu menjadi lebih efektif dan terarah. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi risiko, jadi yang pertama kan ada skala waktu dampaknya. Jadi, risiko jangka pendek, menengah, dan jangka panjang itu terdapat dalam klasifikasi risiko skala waktu dampaknya. Jadi, risiko jangka pendek itu biasanya bersifat operasional dan membutuhkan penanganan dengan cepat, sedangkan risiko jangka panjang umumnya itu berkaitan dengan strategi organisasi. Selain itu juga risiko
dengan klasifikasi berdasarkan sifatnya, seperti risiko strategis, operasional, keuangan, hukum atau kepatuhan, serta reputasi. Nah, setiap jenis risiko ini memiliki karakteristik dan metode pengelolaan yang berbeda. Terus juga ada dikelompokkan berdasarkan sumbernya, yaitu ada risiko internal yang berasal dari dalam organisasi dan risiko eksternal yang berada dari luar organisasi seperti kondisi ekonomi atau kebijakan dari pemerintah. Terus yang terakhir, yang berdasarkan sifat konsekuensinya. Jadi, risiko ini tuh diklasifikasikan berdasarkan tingkat kemungkinan dan besar dampaknya yang biasanya dianalisis menggunakan matriks risiko. Nah, dengan adanya sistem klasifikasi ini tuh organisasi dapat memahami risiko secara lebih terstruktur dan menentukan strategi pengelolaan yang tepat. Lalu yang selanjutnya terdapat beberapa keuntungan yang akan dimiliki jika sistem klasifikasi risiko ini diterapkan. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama ada akumulasi risiko yang dapat mempengaruhi dari tujuan bisnis menjadi lebih mudah diidentifikasi. Nah, dengan sistem yang terstruktur, organisasi ini tuh dapat melihat hubungan antar risiko dan mengetahui area yang paling rentan. Nah, kedua, tanggung jawab untuk pengelolaan risiko ini menjadi lebih jelas karena setiap kategori risiko ini dapat dialokasikan kepada pihak yang bertanggung jawab. Nah, yang ketiga ada proses pengambilan keputusan ini terkait pengendalian risiko menjadi lebih terstruktur dan berbasis informasi yang baik. Nah, selanjutnya ada organisasi ini tuh juga dapat lebih mudah mendeteksi apabila tingkat risiko ini telah melampaui batas toleransi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Namun demikian, perlu dipahami juga bahwa satu sistem klasifikasi saja mungkin tidak cukup untuk mengidentifikasi seluruh dari adanya risiko ini. Sehingga organisasi ini dapat mengkombinasikan beberapa pendekatan klasifikasi yang tadi sudah dijelaskan agar lebih komprehensif dan seimbang. Baik, selanjutnya adalah time to impact. Nah, time to impact ini adalah sebuah klasifikasi untuk membantu organisasi mengidentifikasi risiko berdasarkan hubungannya dengan operasi, taktik, dan strategi. Meskipun bukan sistem formal, pembagian ini memberikan struktur pada penilaian risiko. Nah, rasio ini terdapat 3. Yang pertama ada risiko jangka pendek, risiko jangka menengah, dan risiko jangka panjang. Pertama, risiko jangka pendek. Risiko ini memiliki dampak instan terhadap tujuan, independensi, kunci, dan proses inti segera setelah peristiwa terjadi. Umumnya, risiko ini berkaitan dengan hazard atau sebuah bahaya dan kejadian yang tidak terencana yang mengganggu rutinitas organisasi. Nah, fokus dari penanganan adalah menjaga efektivitas dan efisiensi proses inti yang berkaitan dengan keberlangsungan operasi rutin. Kemudian respon yang diperlukan, organisasi perlu melakukan langkah mitigasi untuk meminimalkan gangguan resiko secara langsung. Risiko yang kedua adalah jangka menengah atau medium term. Dampak dari risiko ini biasanya muncul setelah adanya penundaan singkat, yakni dalam hitungan bulan atau maksimal setahun setelah kejadian. Risiko ini seringkali muncul dalam konteks manajemen proyek atau program perubahan lainnya. Nah, contohnya adalah dalam keamanan informasi, serangan zero day seringkali baru disadari polanya dalam waktu 3 hingga 9 bulan. Nah, respon dari untuk menangani masalah ini yang pertama adalah memerlukan upaya manajemen yang proaktif untuk pengendalian perkembangan taktis dan proyek organisasi. Kemudian yang terakhir ada risiko jangka panjang atau long term. Risiko jangka panjang berdampak pada kemampuan organisasi dalam mengembangkan dan menyampaikan strategi yang efektif dalam rentang waktu 1 hingga 5 tahun atau lebih. Meskipun dampaknya lama, risiko ini memiliki potensi untuk menghancurkan nilai atau value organisasi lebih besar dari risiko operasional. Nah, fokus yang harus dilakukan manajemen adalah memastikan strategi organisasi tetap relevan dan tidak dirusak oleh perubahan lingkungan yang masif. Responnya, organisasi harus merangkul tingkat risiko yang tepat yang sudah tertanam dalam strategi tersebut. Kemudian mengenai example of risk classification system. Nah, sebelumnya itu apa sih klasifikasi risiko itu? Klasifikasi risiko itu adalah cara mengelompokkan risiko agar lebih mudah diidentifikasi dan dianalisis. Nah, setiap organisasi itu bebas memilih sistem klasifikasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada contohnya, di sini ada contoh sistem klasifikasi. Nah, beberapa contoh sistem klasifikasi risiko yang sering digunakan adalah COSO IRM standard, kemudian framework,
kemudian ada The Orange Book. Nah, masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelompokkan risikonya. Nah, seperti contoh pengelompokannya itu ada misalnya dengan firm, risiko dibagi menjadi financial, infrastruktur, reputational, marketplace. Kemudian sedangkan dalam CUSO IRM dibagi menjadi strategic, operations, reporting, sama compliance. Nah, artinya satu risiko bisa saja masuk ke beberapa kategori tergantung pendekatannya. Kemudian membahas mengenai pendekatan Bouty. Nah, pendekatan Bouty ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara sumber risiko, peristiwa, dan dampak risikonya. Kemudian ada strukturnya Bouty sendiri, ada 3. Yang pertama itu ada risk, source atau sumber risiko. Kemudian yang kedua ada event atau peristiwa. Kemudian yang ketiga ada impact atau dampak. Nah, komponen yang terdapat dalam Bouty sendiri itu ada 4, makanya disebut dengan 4P. Nah, yang pertama itu ada people, yang kedua ada premise, kemudian yang ketiga ada proses, yang keempat, yang terakhir ada products. Nah, pendekatan ini tuh membantu organisasi melihat bagian mana yang paling rentan. Selanjutnya, Firm Risk Scorecard. Firm Risk Scorecard merupakan alat bantu yang memfasilitasi asesmen risiko yang kuat dan memastikan seluruh independensi kunci telah diidentifikasi untuk mengurangi risiko yang terlewat. Sistem ini membagi risiko ke dalam 4 kategori utama. Nah, sebetulnya ada 2 kategori besar. Yang pertama ada internal dan eksternal. Nah, kita bahas yang pertama yaitu kategori internal. Di kategori internal ini mencakup aspek-aspek yang berada di bawah kendali langsung organisasi dan biasanya lebih mudah untuk diukur kinerjanya. Risiko pertama adalah kategori finansial, fokus pada risiko yang mempengaruhi pengelolaan uang dan pencapaian profitabilitas. Pengukurannya dilihat dari keuntungan atau kerugian hasil kontrol keuangan internal. Yang kedua ada kategori infrastruktur, fokus pada tingkat efisiensi proses inti dan operasional di dalam organisasi. Tujuannya adalah memastikan proses beroperasi tanpa gangguan melalui kontrol proses dan asuransi. Kemudian kita bergeser ke kategori eksternal. Ada 2 kategori risiko, yang pertama reputasi dan marketplace. Nah, kategori eksternal seringkali lebih sulit dikuantifikasi karena melibatkan persepsi publik dan dinamika pasar yang sangat luas. Pertama, reputasi nasional. Hal ini berkaitan dengan keinginan pelanggan untuk bertransaksi dengan organisasi. Di era media sosial, reputasi dapat rusak atau meningkat dengan sangat cepat sehingga membutuhkan perlindungan merek yang kuat. Kemudian marketplace, berkaitan dengan tingkat transaksi pelanggan dan kehadiran organisasi di pasar dibandingkan kompetitor. Kegagalan dalam kategori ini diukur dari ketidakmampuan mencapai target presence di sebuah pasar. Sekarang kita masuk ke topik berikutnya, yaitu Partial Risk Classification System. Jadi, ini tuh adalah salah satu kerangka kerja paling populer untuk menganalisis resiko yang datang dari lingkungan eksternal organisasi. Nah, untuk poin utama ada dimensi resiko. Nah, secara garis besar, PESTEL ini tuh mencakup 6 dimensi utama. Yang pertama ada political, yaitu meliputi kebijakan pajak, stabilitas politik suatu negara, hingga reformasi perdagangan. Yang kedua ada ekonomik, yaitu dia tuh lebih fokus pada faktor ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan biaya hidup yang mempengaruhi daya beli. Yang ketiga ada sosiologikal, yaitu dia tuh melihat tren populasi, norma budaya, hingga sikap kerja masyarakat. Yang keempat ada teknologikal, yaitu dia tuh lebih ke mengamati perubahan teknologi yang bisa mendisrupsi pasar atau proses outsourcing. Yang kelima ada legal, yaitu dia tuh ada perubahan undang-undang seperti hukum ketenaga kerjaan atau regulasi ekspor impor. Yang kelima ada ethical atau environmental, yaitu dia tuh menekankan pada tanggung jawab sosial, etika, dan kelestarian lingkungan. Nah, untuk karakteristik
strategisnya itu mengapa kita harus menggunakan PESEL? Karena metodenya itu sangat sederhana dan mudah diaplikasikan, dan dia tuh juga memberikan wawasan yang luas terhadap bisnis, serta dia tuh juga membantu kita bersikap proaktif dalam menemukan peluang masa depan. Namun perlu diingat adanya tantangan seperti resiko penyederhanaan data yang berlebihan itu sifatnya yang terkadang subjektif karena berbasis asumsi, serta datanya yang sangat dinamis sehingga harus terus diperbarui. Baik, untuk selanjutnya di sini ada compliance, hazard, control, and opportunity dari resiko. Jadi resiko kepatuhan itu seringkali tidak berdiri sendiri dalam sistem klasifikasi resiko, tapi juga digabungkan ke dalam kategori lain seperti ada hukum ataupun operasional. Hal ini itu menyebabkan risiko kepatuhan itu kadang sulit diidentifikasi sejak awal. Nah, biasanya risiko kepatuhan itu baru terlihat ketika terjadi peristiwa pemicunya. Misalnya ada sanksi regulator atau pelanggaran dari aturan. Nah, secara umum, sistem klasifikasi risiko itu lebih mudah digunakan untuk menganalisis hazard risk, yaitu risiko yang dapat menimbulkan kerugian secara langsung dalam standar seperti KOSO IRM. Jadi, risiko strategis itu juga dipisahkan untuk memberikan perhatian khusus pada pencapaian tujuan jangka panjang. Nah, dalam konteks proyek, risiko itu diklasifikasikan berdasarkan dampaknya terhadap ada waktu, biaya, dan juga kualitas atau spesifikasi. Nah, pendekatan ini itu membantu organisasi untuk menentukan bagaimana respon risiko yang lebih tepat dan juga lebih terfokus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang level of risk. Nah, level of risk sendiri itu adalah data yang menunjukkan seberapa besar resiko yang dihadapi sebuah entitas dalam konteks audit atau manajemen risiko. Nah, risiko ini diukur berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya terhadap tujuan organisasi. Untuk level of risk ini dikategorikan ada 3 kategori. Yang pertama ada low risk atau risiko rendah. Di situ ada kemungkinan kecil terjadi dan dampak tidak signifikan dan dapat diterima dengan pengawasan rutin. Jadi risikonya itu tidak terlalu berdampak. Lalu yang kedua ada moderate risk atau risiko sedang. Itu kemungkinan cukup sering terjadi dan dampaknya itu menengah dan memerlukan pengendalian tambahan. Jadi itu resikonya lebih terasa daripada low risk, tapi tidak seberesiko itu. Lalu yang terakhir ada high risk atau resiko tinggi. Yaitu kemungkinan besar terjadinya sering dan dampak signifikan terhadap keuangan, reputasi, atau operasional perusahaan dan harus segera ditangani. Jadi high risk ini adalah resiko yang paling tinggi yang dimana dampaknya itu sangat besar untuk perusahaan sehingga harus segera ditangani agar tidak terjadi kerugian yang besar. Baik, pada slide kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 level risiko, yaitu inherent risk, current risk, dan target risk level. Yang pertama, inherent risk adalah risiko yang melekat secara alami sebelum adanya pengendalian. Artinya ini adalah tingkat risiko murni jika organisasi itu belum menerapkan kontrol apapun. Nah, biasanya pada tahap ini itu tingkat risikonya relatif lebih tinggi karena belum ada mekanisme untuk menekankan dampak maupun kemungkinan terjadinya risiko. Lalu yang kedua, current risk merupakan risiko setelah pengendalian diterapkan. Jadi ini adalah kondisi real yang sedang dihadapi organisasi saat ini. Di sini kita bisa melihat seberapa efektif kontrol yang sudah berjalan. Jika current risk masih tinggi, berarti pengendalian yang diterapkan itu masih belum optimal. Lalu yang ketiga ada target risk level. Target risk level ini adalah tingkat risiko yang ingin dicapai atau ditoleransi oleh organisasi. Target ini biasanya disesuaikan dengan risk appetite dan risk tolerance yang telah diterapkan oleh manajemen. Artinya, organisasi ini tidak selalu harus menghilangkan risiko sepenuhnya, tetapi cukup menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima secara wajar. Nah, dalam konteks pengendalian,
kontrol berfungsi untuk menurunkan kemungkinan terjadinya risiko maupun dampaknya. Secara ideal, kontrol yang efektif akan menggeser posisi risiko dari inherent menuju current, lalu diarahkan ke target risk level. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan prinsip ELARP, yaitu risiko ditekan serendah mungkin secara wajar. Artinya, tambahan kontrol hanya dilakukan jika manfaatnya itu lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi, pada slide kali ini itu menegaskan bahwa manajemen risiko ini bukan tentang menghilangkan seluruh risiko, melainkan tentang mengelola dan menyesuaikan risiko hingga berada dalam zona toleransi yang dapat diterima oleh organisasi. Oke, selanjutnya ada control confidence atau tingkat keyakinan terhadap pengendalian. Jadi control confidence ini adalah tingkat keyakinan manajemen bahwa sistem pengendalian internal mampu mengendalikan risiko secara efektif. Nah, tingkat control confidence ini dibagi dengan 3 level. Yang pertama ada high confidence, yakni itu pengendaliannya itu efektif dan resikonya dapat ditekan secara optimal, lalu monitoringnya berjalan dengan baik. Lalu ada medium confidence, di mana itu pengendaliannya cukup efektif, tapi masih terdapat celah resiko. Dan yang terakhir ada low confidence, yakni pengendaliannya yang sangat lemah dan resiko tinggi tidak terdeteksi atau tidak dicegah. Jadi intinya semakin rendah control confidence sama dengan semakin tinggi resiko residual atau sisa resiko setelah pengendalian. Jadi semakin rendah control confidence itu semakin tinggi resikonya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang 4 of hazard risk response, yaitu 4 strategi utama dalam merespon risiko. Setelah kita ambil risiko menggunakan risk matrix, langkah berikutnya adalah menentukan bagaimana cara menghadapinya. Respon terhadap risiko secara umum dibagi menjadi 4 yang disebut dengan 4D atau 4T. Yang pertama adalah tolerance, artinya kita menerima risiko tersebut. Biasanya ini dilakukan jika risikonya kecil dan dampaknya tidak signifikan. Jadi organisasi merasa risiko itu masih bisa ditanggung tanpa perlu tindakan khusus. Yang kedua adalah treat, ini berarti risiko dikurangi atau dikendalikan. Misalnya dengan membuat SOP baru, memperketat pengawasan, atau meningkatkan sistem keamanan. Jadi risikonya tetap ada, tapi dampak atau kemungkinan yang terjadi bisa ditekan. Yang ketiga adalah transfer, artinya risiko dipindahkan ke pihak yang lain, contohnya melalui asuransi atau kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi kalau risiko terjadi, beban kerugian tidak sepenuhnya ditanggung oleh organisasi. Yang keempat adalah terminate, ini berarti menghentikan aktivitas yang menjadi sumber risiko, biasanya yang dilakukan jika risiko terlalu besar dan tidak bisa dikendalikan. Jadi aktivitas tersebut lebih baik dihentikan daripada menimbulkan kerugian yang besar. Sekarang kalau kita hubungkan dengan risk matrix, jika kemungkinan dan dampaknya rendah, biasanya responnya adalah toleran. Jika kemungkinan tinggi tapi dampaknya rendah, biasanya kita treat atau mengendalikan risikonya. Jika kemungkinan rendah tapi dampaknya tinggi, seringkali dipilih transfer. Dan jika kemungkinan serta dampaknya sama-sama tinggi, maka pilihan yang paling aman adalah terminate. Jadi bisa disimpulkan bahwa risk matrix membantu kita menentukan strategi 4D yang paling tepat. Semakin tinggi tingkat risiko, semakin tegas juga respon yang harus diambil. Dengan begitu, pengelolaan risiko menjadi lebih sistematis dan tidak asal dalam pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir di sini ada risk signifikan atau signifikansi resiko. Jadi risk significance ini menunjukkan seberapa besar resiko tersebut berpengaruh terhadap tujuan audit atau organisasi. Di sini ada beberapa faktor penentu signifikansi risiko. Yang pertama ada besarnya dampak finansial dan pengaruh terhadap reputasi organisasi, dampak terhadap kepatuhan hukum, dan pengaruh terhadap kelangsungan operasional. Untuk resikonya dikatakan signifikan apabila dampaknya materialis, lalu dapat mempengaruhi tujuan strategis dan bisa membutuhkan perhatian manajemen tingkat atas. Selanjutnya, pada slide kali ini saya akan menjelaskan mengenai risk capacity. Jadi, risk capacity itu dapat dipahami sebagai batas maksimal risiko yang mampu ditanggung oleh organisasi. Artinya, ini adalah titik tertinggi di mana perusahaan itu masih bisa menghadapi risiko tanpa mengganggu keberlangsungan bisnisnya secara signifikan. Nah, kalau risiko melewati batas ini, itu maka stabilitas perusahaan itu bisa terancam.
Nah, risk capacity ini menggambarkan seberapa jauh organisasi mampu mengelola risiko berdasarkan sumber daya yang dimilikinya, baik dari sisi keuangan, operasional, maupun struktur manajemen. Karena itu, kapasitas risiko setiap perusahaan pasti berbeda, tergantung kondisi internalnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi risk capacity. Yang pertama adalah kondisi keuangan perusahaan. Nah, perusahaan dengan modal yang kuat tentu akan memiliki kapasitas risiko yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan kondisi finansial yang terbatas. Lalu yang kedua, kekuatan sistem dan operasional, termasuk efektivitas pengendalian internal. Lalu yang ketiga, reputasi dan posisi di pasar. Dan keempat, perubahan lingkungan bisnis serta perkembangan teknologi yang bisa meningkatkan exposure resiko tersebut. Selanjutnya, risk capacity ini juga berkaitan erat dengan risk appetite. Risk appetite adalah tingkat risiko yang bersedia diambil oleh manajemen untuk mencapai tujuan strategis. Namun, penting untuk dipahami bahwa risk appetite ini harus selalu berada dalam batas risk capacity. Artinya, perusahaan ini tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuannya sendiri. Jika risiko yang diambil itu melampaui risk capacity, maka perusahaan bisa kehilangan stabilitas dan bahkan mengalami kegagalan bisnis. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, manajemen itu perlu mempertimbangkan strategi lain seperti kerjasama, diversifikasi, atau perubahan model bisnis agar risiko ini tetap terkendali. Jadi intinya, risk capacity ini menjadi batas pengaman utama dalam manajemen risiko. Dia yang memastikan bahwa setiap keputusan strategis tetap berada dalam kemampuan nyata organisasi. Baik, untuk selanjutnya di sini ada evaluating risk dari risk appetite. Jadi setelah risiko itu dianalisis, organisasi itu masuk ke tahap evaluasi risiko, yaitu menentukan apakah risiko tersebut itu perlu ditindaklanjuti atau di follow up atau tidak. Nah, keputusan ini didasarkan pada risk appetite, yaitu di mana tingkat risiko yang bersedia diterima organisasi itu untuk mencapai tujuannya. Risk appetite itu berfungsi sebagai batas toleransi sebelum tindakan diambil. Menurut IRM, terdapat 4 prinsip utama dalam menetapkan risk appetite. Yang pertama ada interconnectedness, yaitu artinya resiko yang dapat diterima di satu divisi belum tentu dapat diterima di divisi lain. Yang kedua ada measurability. Risk appetite harus diukur menggunakan indikator risiko dan indikator pengendalian. Yang ketiga ada variability, yang dimana tidak semua risiko itu memiliki tingkat toleransi yang sama. Dan yang terakhir itu ada maturity, yaitu semakin matang sistem manajemen risiko suatu perusahaan itu, semakin percaya diri organisasi tersebut dalam mengelola risiko. Namun, keyakinan ini tetap perlu divalidasi agar tidak menimbulkan overconfidence. Nah, selanjutnya dalam konteks corporate governance, penetapan risk appetite merupakan tanggung jawab Dewan Direksi. Dewan harus memahami risiko yang dihadapi organisasi serta memastikan bahwa tingkat toleransi risiko itu telah ditetapkan dan dikomunikasikan dengan jelas. Hal ini sangat penting terutama bagi perusahaan terbuka yang diwajibkan memiliki sistem manajemen risiko yang transparan. Penetapan risk appetite memberikan beberapa manfaat. Yang pertama ada memberikan batasan yang jelas dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada membantu mendeteksi potensi masalah sejak dini. Yang ketiga ada mendukung pencapaian tujuan jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan pemangku kepentingan. Nah, dengan adanya kejelasan dari risk appetite, lini operasional sebagai first line of defense dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan batas risiko yang telah ditetapkan. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.